Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen serta kakak-kakak asisten dosen program studi ekowisata. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putih Akila Pemata Cayani dari kelas A1 kelompok 6 akan memaparkan hasil dari tugas akhir dalam mata kuliah penerapan sistem informasi geografis dalam ekowisata dengan judul Perencanaan Program dan Peta Jalur Wisata di Kelurahan Sindang Barang, Kecamatan Bogor Barat. Topik pembahasan yang akan saya bahas mengenai profil kelurahan, perencanaan objek wisata, konsep program, sasaran, itinerary, dan juga peta jalur wisata. Pertama, perencanaan objek wisata. Untuk komponen pariwisata, terdapat atraksi yang dapat digunakan untuk keberlangsungan kegiatan wisata di Kelurahan Sindang Barang. Atraksi tersebut meliputi yang pertama adalah lahan pertanian. Lahan pertanian di Kelurahan Sindang Barang berperan penting dalam pengembangan program wisata yang dimana unsur agrikultur dan juga pariwisata digabungkan. Hal ini berdampak positif bagi penduduk lokal sebagai tenaga pemandu wisata dan juga para pengunjung yang dapat belajar tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem pertanian. Selanjutnya ada Askara Cafe dan Kitchen. Lokasi ini berada di jalur utama yang menjadi pusat pertemuan wisatawan yang menyediakan makanan dan juga minuman dengan konsep outdoor dan juga indoor. Dan Secret Garden merupakan studio foto dengan tema outdoor yang dimana pemandangan alam menjadi latar belakang pengambilan foto sehingga cocok untuk foto bersama keluarga. Dan pengunjung juga dapat melakukan reservasi secara online. Selanjutnya, aksesibilitas. Terdapat 3 halte bis kita Transpakuan di sepanjang jalan raya utama menuju Kelurahan Sindang Barang, yang dimana tujuan akhirnya adalah Terminal Bubulak. Namun, kondisi halte tersebut perlu direnovasi agar layak digunakan oleh para wisatawan. Akses untuk menuju destinasi, wisatawan dapat menggunakan berbagai jenis transportasi untuk menuju titik kumpul yaitu di Askara Cafe dan Kitchen. Wisatawan dapat menggunakan transportasi pribadi maupun transportasi umum, tergantung dengan kebutuhan dan kegunaan setiap individu. Terdapat berbagai pilihan rute untuk wisatawan yang menggunakan transportasi pribadi. Yang rute pertama yaitu dengan jarak tempuh sejauh 8 km dengan titik awal di Sekolah Vokasi IPB. Lalu menyusuri Jalan Kumbang, kemudian melanjutkan menyusuri ke Jalan Raya Pajajaran hingga tiba di percabangan Jalan Tugu Kujang Bogor. Lalu wisatawan dianjurkan untuk berpindah ke bahu jalan kanan untuk menyusuri Jalan Oto Iskandar Nita hingga melewati Jembatan Otista. Dan pengunjung tetap berada di jalur sebelah kanan, menyusuri Jalan IR Juanda, kemudian berpindah jalur menjadi di sebelah kiri agar lebih mudah untuk masuk ke jalur Jalan Raya Gunung Batu saat bertemu percabangan jalur antara Jalan Raya Gunung Batu dengan Jalan Abdullah. Wisatawan akan mengambil rute sebelah kanan terus mengikuti Jalan Raya Gunung Batu. Wisatawan hanya perlu mengikuti jalur tersebut hingga Jalan Legend Ibrahim Aji dan kemudian masuk area parkir Askara Cafe dan Kitchen yang telah disiapkan. Akomodasi merupakan komponen penting dalam keberhasilan pengembangan wisata dengan menyediakan penginapan yang baik serta menarik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Untuk wisatawan yang berkunjung ke Sindang Barang, tersedia tempat penginapan bintang 2 yaitu Red Doors yang lokasinya berada di Jalan Legend Ibrahim Aji dan dekat dengan atraksi wisata. Fasilitas yang tersedia dan dapat digunakan seperti AC, WiFi, parabola, dan juga perlengkapan mandi dengan harga Rp231.000 per malamnya. Amenitas wisata merupakan fasilitas pendukung yang tersedia di destinasi wisata untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan wisatawan selama berkunjung, seperti menyediakan restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, masjid, ATM, dan SPB. Selanjutnya, perencanaan program wisata.
Untuk tema dan konsep, Kelurahan Sindang Barang memiliki aliran sungai yang berasal dari Sungai Cisadane yang dimana oleh masyarakat sekitar dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian. Hamparan-hamparan sawah yang hijau menjadi daya tarik wisata dengan tema agrowisata dan family quality time. Program wisata yang dirancang untuk mengenalkan peserta mengenai sektor pertanian, kemudian aktivitas program Family Fun Farm yang mengusung konsep agrowisata dan juga family time, yang memberikan pengalaman menyenangkan dan juga mendalam bagi wisatawan selama berkegiatan di Kelurahan Sindang Barang. Para peserta akan diajak untuk aktif selama kegiatan wisata, mulai dari storytelling, menanam padi, makan siang bersama, lalu juga terdapat mini games dan foto bersama. Program wisata ini akan berkolaborasi dengan staf kafe dan kelompok tani di Kelurahan Sindang Barang. Program Family Fun Farm yang menargetkan sasaran keluarga dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 5 orang yang terdiri dari sepasang suami istri yang sebagai orang tua dan terdapat 3 orang sebagai anak dengan rentang usia 3 hingga 12 tahun. Berikut kegiatan inti dari program Family Fun Farm Fun. Yang pertama terdapat storytelling. Program pertama Farm Fun Family, peserta akan diajak untuk mendengarkan kisah sejarah padi bisa sampai ke Indonesia, jenis-jenis padi yang digunakan di Kelurahan Sindang Barang. Kemudian langkah cara menanam padi secara teoritis. Storytelling ini bertujuan untuk menyampaikan edukasi yang menyenangkan, mudah dipahami, dan juga dapat diingat dengan baik oleh para peserta, terutama untuk anak-anak. Penggunaan storytelling juga berguna untuk membangun interaksi antara pembawa cerita dengan peserta dan interaksi antar peserta, terutama dengan anggota keluarga. Yang kedua, menanam padi. Program Farm Fun Family selanjutnya mengajak peserta untuk menanam padi dengan ditemani orang tua dan petani lokal. Peserta akan dibagikan caping untuk menahan panas sinar matahari selama kegiatan menanam padi. Petani lokal dan para panitia akan mencontohkan terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh para peserta. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih motorik anak dalam menjaga keseimbangan selama kegiatan menanam padi, mengasah keberanian, juga untuk tidak takut kotor akibat tanah, dan membuka ruang interaksi antar anggota keluarga, serta dapat memberikan pengalaman yang menarik dan juga menyenangkan. Selanjutnya ada mini games. Mini games di mana para peserta diberikan kuis untuk mengingat kembali edukasi yang telah disampaikan pada saat storytelling dan kegiatan penanaman yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah kuis, peserta akan diajak untuk memainkan permainan seperti permainan tradisional yang terdiri dari congklak, bola bekel, dan cublak-cublak suweng. Permainan ini dipilih karena permainan tradisional sudah sangat jarang dimainkan oleh anak-anak karena pengaruh dari perkembangan teknologi digital. Sehingga anak-anak merasa permainan tradisional itu sudah tidak menarik. Rangkaian kegiatan terakhir dari program Farm Fun Family adalah berfoto bersama di Secret Garden. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan media rekoleksi untuk para wisatawan setelah melakukan kegiatan Farm Fun Family dan mengabadikan momen menyenangkan yang mudah diingat. Perencanaan jalur wisata. Kegiatan wisata dimulai pukul 8 pagi dengan titik kumpul di Askara Cafe Kitchen. Panitia menyambut para peserta dan memberikan atau mengarahkan untuk beranjak naik ke lantai 2 yakni di indoor area. Kemudian kegiatan wisata akan dibuka oleh panitia dan mengenalkan anggota-anggota yang
akan menemani wisatawan selama kegiatan. Kemudian peserta juga memulai kegiatan wisata dengan mendengarkan storytelling yang akan dibawakan oleh pembawa cerita mengenai sejarah padi, jenis-jenis padi, dan cara menanam dan juga merawat padi secara teoritis. Namun dapat dipahami dengan mudah oleh anak-anak. Setelah selesai mendengarkan storytelling, para peserta akan diajak untuk mempraktikkan cara menanam padi yang telah didapatkan pada sesi storytelling sebelumnya dengan mengenakan caping untuk menahan dari teriknya sinar matahari selama kegiatan menanam padi. Dan peserta diberikan waktu untuk istirahat setelah kegiatan penanaman padi. Kemudian peserta akan diarahkan untuk kembali ke lantai 2 untuk kegiatan selanjutnya, yaitu mini games. Di kegiatan mini games berisikan pertanyaan seputar sejarah dan penanaman padi yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh wisatawan. Kemudian para peserta juga akan diajak untuk bermain permainan tradisional yang terdiri dari congklak, bola bekel, dan cublak-cublak suweng. Para peserta akan dipersilahkan untuk istirahat, sholat, dan makan siang setelah kegiatan mini games dan diminta untuk tidak pergi keluar dari area Askara Cafe Kitchen selesai makan siang dan istirahat. Para peserta akan diajak untuk berfoto bersama di Secret Garden dengan menggunakan transportasi angkutan umum yang telah disiapkan oleh para panitia. Dan para peserta akan diminta untuk membuat formasi foto bersama, kemudian dipersilakan untuk berfoto dengan anggota keluarga sebagai media rekoleksi dari kegiatan Family Fun Farm. Lalu acara ditutup dengan ucapan terima kasih dari panitia kepada peserta di pukul 14.50 siang. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.